di mana air terjun mengaum lebih keras daripada sorak stadion, pantai berubah menjadi catwalk, dan perempuan dikagumi dunia karena kecantikan mereka yang mencolok. Selamat datang di Brasil, sebuah negara yang bukan sekadar memukau, tetapi membuatmu terhanyut. Karnaval menyiram kota-kota dengan warna, capoeira mengubah pertarungan menjadi seni, dan satwa liarnya terlihat seperti keluar dari fantasi. Dari petualangan Amazon hingga cakrawala kota yang futuristis, Brasil penuh kontras yang terasa surreal namun tak terlupakan. Makanan adalah pesta, musik adalah denyut nadi, dan hidup adalah ritme yang murni. Ikuti kami untuk 15 fakta mencengangkan tentang Brasil yang akan membuatmu terpana. Nomor 15. Amazon adalah benua raksasa spesies yang hidup dan bernapas. Apa gambaran pertama yang muncul di benakmu saat memikirkan Brasil? Bagi banyak orang, jawabannya adalah Amazon, hutan yang begitu luas hingga membentang lebih banyak daratan daripada gabungan sebagian besar negara. Bayangkan melangkah ke dalam sebuah superbenua yang hidup, tempat setiap suara, setiap jejak, bahkan udara itu sendiri terasa bernyawa. 10% dari spesies yang diketahui di dunia hidup di sini, dari jaguar dan berang-berang sungai raksasa hingga katak berpendar dan pepohonan yang seolah menggesek awan. Ini kesalahan yang sering dilakukan banyak pelancong. Mereka terburu-buru menjelajahi Amazon. Terlalu sering, orang terbang ke Manaus, mengambil foto cepat, lalu pergi. Mereka melewatkan mendayung melewati hutan yang tergenang saat fajar, mendengar makhluk nokturnal dalam gelap gulita, atau bertemu komunitas adat yang telah hidup di sini selama berabad-abad. Kamu akan memilih trekking jauh menembus rimba, atau mengapung hening menyusuri sungai Blackwater yang gelap berkilau. Itulah perdebatan yang sering muncul setelah berkunjung. Yang satu liar dan penuh adrenalin, yang lain hening, kontemplatif, dan terasa surreal. Amazon bukan sekadar tempat untuk dilihat, ini tempat untuk dirasakan. Kelembapan menempel di kulitmu, suara tak pernah berhenti, dan skalanya menantang imajinasi. Bagi banyak orang, ini menjadi kenangan perjalanan paling membuat rendah hati dalam hidup mereka. Jadi, beritahu kami, kalau kamu sampai di sini, apa yang paling ingin kamu lihat duluan? Satwa liar, budaya, atau lanskap? Nomor 14. Iguazu bukan sekadar air terjun, ini adalah sistem air terjun terbesar di bumi. Bisakah air terjun membuat kerumunan terdiam? Di Iguazu yang membentang di perbatasan Brasil dan Argentina, jawabannya bisa. Membentang hampir 3 km inilah sistem air terjun terbesar di planet ini. Bukan satu jatuhan, melainkan ratusan yang menghantam bersamaan dalam simfoni menggelegar, kabut dan gemuruh yang tak henti. Bagi pelancong, pengalamannya terasa seperti di dunia lain. Jalur-jalur pejalan kaki membawamu sedekat itu ke semburan air sampai kamu pulang kuyup, sementara pelangi melengkung di atas kepala seperti kartu pos buatan alam. Puncaknya, Devil's Throat, tempat air terjun menghunjam dengan kekuatan sedahsyat itu hingga tanah bergetar di bawah kakimu. Ini yang banyak orang tidak sadar, Iguazu membuat Niagara terlihat kecil. Bahkan, para pelancong sering berdebat mana yang lebih bagus, Iguazu atau Victoria Falls. Keduanya spektakuler, tetapi Iguazu menang soal skala yang benar-benar luar biasa, plus taman nasional di sekelilingnya yang kaya satwa liar. Sisi mana yang akan kamu jelajahi dulu? Panorama luas dari Brasil atau jalur dekat-dekat dari Argentina? Jangan terburu-buru hanya dalam satu hari. Mereka yang begitu biasanya melewatkan senja di atas hutan hujan, jalan malam bermandikan cahaya bulan, dan gema rimba yang terdengar di balik tirai air. Menginap lebih lama dan Iguazu jadi lebih dari sekadar pemandangan. Ia menjadi suasana. Jadi tulis di kolom komentar, apakah ini akan jadi keajaiban alam nomor 1 versimu di Brasil atau Amazon masih memegang mahkota? Nomor 13. Karnaval adalah pesta raksasa Brasil. Puluhan juta orang ikut setiap tahun. Apa yang terjadi ketika satu negara memutuskan untuk menari bersamaan? Di Brasil, itu disebut karnaval, pesta terbesar di dunia, ketika lautan manusia membanjiri jalanan dalam pertunjukan ritme, warna, dan kekacauan yang penuh bahagia. Bagi pelancong, ini kesempatan sekali seumur hidup untuk masuk ke dalam kaleidoskop yang hidup. Sekolah samba berlatih berbulan-bulan sebelum berparade di Sambadrome Rio, dengan float menjulang seperti panggung berjalan, sementara blokos, pesta jalanan raksasa, mengubah lingkungan menjadi lautan orang yang menari sampai matahari terbit. Tapi ini yang sering disali pengunjung pertama kali, bertahan di satu kota saja. Karnaval bukan cuma Rio. Ada Salvador, dengan arak-arakan drum Afro-Brasil, Olinda, tempat boneka-boneka raksasa berparade di jalan kolonial, dan São Paulo yang cepat naik pamor berkat pertunjukan epik. Setiap versi terasa berbeda, dan melewatkan variasinya berarti melewatkan jiwa festival yang sebenarnya. Kamu lebih memilih menari rapat bahu-membahu bersama jutaan orang di Rio
atau ikut prosesi jalanan Salvador yang menggetarkan dan seperti tak ada habisnya? Perdebatan itu sering terbawa bahkan lama setelah pesta usai. Karnaval bukan hanya soal kostum, ini soal energi. Bahkan kalau kamu tidak bisa menari, kamu akan terseret ke dalam dentuman ketika drum samba menggema di seluruh kota. Dan akhirnya memantik pertanyaan perjalanan paling klasik. Kalau kamu hanya bisa menghadiri satu festival di dunia, kamu pilih karnaval atau yang lain. Tulis di bawah festival apa yang paling masuk bucket listmu. Nomor 12. Capoeira, pertarungan, tarian, dan musik dalam satu. Ini pertarungan, tarian, atau permainan? Masuklah ke sebuah roda capoeira di Brasil, dan kamu akan sadar semuanya benar. Seni bela diri yang tersembunyi dalam irama, gerak, dan nyanyian. Lahir dari orang-orang Afrika yang diperbudak, yang menggunakan musik dan gerakan mengalir untuk menyamarkan latihan bertarung. Capoeira kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Bagi para pelancong, menyaksikannya terasa seperti melangkah ke dalam lingkaran sejarah, energi, dan seni. Yang sering terlewat, capoeira bukan sekadar pertunjukan untuk turis, ini masih benar-benar dipraktikkan di pantai, di pusat komunitas, dan dalam roda-roda lokal, tempat para pemain menguji keterampilan, kelincahan, dan kreativitas. Terlalu sering, pengunjung pulang dari Brasil tanpa pernah masuk ke salah satu lingkaran ini, dan itu menjadi penyesalan yang dibawa sampai ke rumah. Ini perdebatan yang terus berjalan. Capoeira itu lebih seni bela diri atau lebih tarian? Ada yang bilang, ini strategi bertarung yang disamarkan dalam keanggunan. Ada juga yang melihatnya sebagai perayaan budaya dulu, baru pertarungan kemudian. Kalau menurut kamu yang mana? Pengalamannya tidak pernah lengkap tanpa musik. Berimbau, alat musik busur bersenar tunggal, tepuk tangan, dan nyanyian saut-sahutan membentuk ritme. Setiap tendangan, elakan, dan salto menyatu dengan ketukan, membuat setiap roda menjadi perpaduan koreografi dan duel. Capoeira bukan cuma sesuatu yang kamu tonton, ini sesuatu yang kamu rasakan, detak jantung identitas dan daya tahan Afro-Brasil. Jadi kalau kamu diberi kesempatan, kamu akan masuk ke dalam lingkaran untuk bermain, atau lebih memilih menonton dari pinggir. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kami penasaran kamu tim yang mana. Nomor 11. Suasana kuliner yang akan membuatmu kapok pesan take out selamanya. Makanan apa yang bisa membuatmu bersumpah tidak akan lagi memesan take out favoritmu di rumah? Di Brasil, jawabannya bisa jadi feijoada, semur kacang hitam dan daging babi yang disajikan dengan nasi, farofa, dan irisan jeruk. Ini bukan sekadar makanan. Ini kenyamanan, tradisi, dan ritual akhir pekan bersama keluarga dan teman. Tapi itu baru permulaan. Penjual kaki lima di Salvador menggoreng acar ajaib keemasan yang diisi udang dan bumbu pedas. Sementara Rodizio Churrascaria di São Paulo menghadirkan tusuk-tusuk daging tanpa henti sampai kamu benar-benar tidak sanggup menambah satu gigitan lagi. Ini penyesalan yang sering diakui banyak pelancong. Mereka bertahan pada menu yang familiar dan tidak pernah benar-benar menyelam ke spesialisasi kuliner tiap daerah di Brasil. Dari ikan tambaqui khas Amazon hingga panekuk tapioka dari wilayah timur laut, setiap daerah membawa rasa yang unik. Melewatkannya berarti kamu baru mencicipi setengah negeri ini. Kamu lebih pilih kenyang dengan barbeque beraroma asap di São Paulo atau menikmati jajanan jalanan yang meledak dengan pedas, sejarah, dan cerita di Bahia? Perdebatan itu bisa bikin para pecinta kuliner adu argumen berjam-jam. Kuliner Brasil bukan soal makan dengan tenang. Ini soal berbagi, tertawa, dan makan sampai meja terasa mengeluh karena penuh. Dan bagian terbaiknya, bahkan hidangan sederhana pun terasa hidup, berkat ritme dan suasananya. Jadi bilang ke kami, kalau kamu cuma punya satu hari untuk makan keliling Brasil, hidangan apa yang akan ada di urutan paling atas daftar kamu? Suka dengan cuplikan-cuplikan Brasil yang liar dan seru ini? Klik suka, supaya kami tahu kamu ingin kami terus membawakan cerita perjalanan paling unik dari seluruh dunia. Nomor 10. Hidup pantai bukan sekadar hobi, ini suasana satu negara. Berapa banyak negara yang bisa bilang pantainya sekaligus jadi gym, cafe, dan runway fashion, semuanya dalam satu tempat. Di Brasil, garis pantai bukan cuma hamparan pasir, ini detak jantung kehidupan sehari-hari. Copacabana dan Ipanema terkenal di seluruh dunia, tempat warga lokal berjemur, menyeruput air kelap atau main foot volley, gabungan volley dan sepak bola yang terasa sangat khas Brasil. Di timur laut, spot seperti Jericoacoara dan Porto de Galinhas menawarkan vibe yang lebih santai, dengan hammock yang digantung tepat di atas laguna biru kehijauan. Kesalahan yang sering dilakukan banyak pengunjung, menganggap pantai cuma pemberhentian singkat untuk foto-foto. Warga lokal bisa menghabiskan seharian penuh di sini. Mulai dari jogging saat matahari terbit, berenang di tengah hari, lalu sepak bola sore yang pelan-pelan berubah jadi nongkrong sampai matahari terbenam.
Kalau kamu tidak berlama-lama, kamu kehilangan maginya. Jadi pertanyaannya, kamu lebih suka people watching di pasir kota Rio yang ramai dan berdenyut, atau menghilang di bukit pasir timur laut yang tenang? Para pelancong memperdebatkannya tanpa habis-habis. Energi kota versus surga yang masih alami. Bagi orang Brasil, pantai adalah ruang sosial. Kamu bisa mengobrol dengan orang asing, ikut permainan tanpa diundang, atau beli camilan dari pedagang yang menyelip-nyelip di antara kerumunan. Santai, riuh, dan indah. Jadi kalau kamu punya kesempatan, hari sempurnamu akan seperti apa? Berselancar, ikut main, atau cuma duduk menikmati kehidupan yang berjalan di sepanjang pesisir Brasil? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kami ingin tahu vibe kamu. Nomor 9. Orang-orang yang beragam, penampilan yang beraneka, dan standar kecantikan yang merayakan variasi. Apa yang membuat sebuah negara terasa indah, pemandangannya, atau orang-orangnya? Di Brasil, jawabannya adalah keduanya. Ini adalah salah satu negara paling beragam di bumi, dibentuk oleh berabad-abad warisan masyarakat adat, tradisi Afrika, imigrasi Eropa, serta gelombang pendatang dari Jepang, Timur Tengah, dan berbagai wilayah lainnya. Hasilnya, sebuah kaleidoskop penampilan, bahasa, dan gaya hidup yang menolak untuk dimasukkan ke dalam satu kategori saja. Kecantikan Brasil dirayakan karena ragamnya. Mulai dari peselancar berkulit kecoklatan terkena matahari di Florianopolis, para ratu Afro-Brasil di Salvador, hingga campuran kosmopolitan São Paulo, tempat ahli sushi Jepang Brasil hidup berdampingan dengan para pembuat roti Italia. Banyak pelancong menyesal tidak menjelajah lebih jauh dari Rio atau São Paulo, karena semakin kamu masuk ke berbagai wilayah, semakin mengejutkan keragaman itu. Menurutmu, keindahan terbesar Brasil ada pada orang-orangnya, atau pada lanskapnya? Ini perdebatan yang sering muncul setelah perjalanan selesai, dan jawabannya tergantung apakah kamu lebih menghargai jalinan sosial yang hidup, tak terduga, atau pemandangan yang benar-benar bikin terpana. Ini bagian yang menarik. Di Brasil, standar kecantikan tidak kaku. Apa yang dikagumi di wilayah utara bisa berbeda dengan yang dirayakan di wilayah selatan, dan campuran yang terus-menerus ini membuat negara itu terasa hidup, selalu berubah, dan apa adanya sebagai manusia. Jadi sekarang giliran kamu. Kalau kamu keliling Brasil, kamu akan lebih tertarik pada pantainya, pegunungannya, atau orang-orangnya? Tulis pendapatmu di bawah. Ini obrolan yang layak banget untuk dibahas. Nomor 8. Keunikan satwa liar yang tidak kamu temukan di mana-mana. Anaconda, katak beracun, dan lumba-lumba sungai. Hewan apa yang akan membuatmu rela menyeberangi dunia hanya untuk melihatnya? Kucing-kucing besar, makhluk-makhluk aneh, atau burung-burung berwarna cerah. Brasil punya semuanya, dan masih ada lagi. Wilayah Amazon dan Pantanal menyimpan satwa liar yang begitu tidak biasa, sampai rasanya seperti masuk ke dalam film dokumenter alam. Bayangkan, lumba-lumba sungai berwarna merah muda muncul ke permukaan di samping perahumu. Anaconda hijau meluncur di hutan yang tergenang, dan katak panah beracun berwarna neon bersembunyi di bawah daun yang ukurannya tidak lebih besar dari kuku jarimu. Yang sering terlewat oleh banyak pengunjung adalah melihat makhluk-makhluk ini butuh kesabaran. Terlalu sering, pelancong terburu-buru ikut tur singkat, dan akhirnya tidak pernah melihat jaguar Amazon yang sulit ditemui, atau kapibara yang santai bersantai di lahan basah Pantanal. Kalau kamu tidak melambat, kamu akan kehilangan keajaiban yang sebenarnya kamu cari. Ini pertanyaannya. Kamu lebih memilih mengejar sensasi menemukan anaconda di sungai rawa-rawa atau menyaksikan lumba-lumba merah muda berenang saat matahari terbenam? Dua-duanya tak terlupakan, tapi para pelancong sering berdebat mana yang terasa lebih surreal. Ragamnya benar-benar mencengangkan. Brasil menjadi rumah bagi lebih dari 1.800 spesies burung, 250 mamalia, dan tak terhitung jenis serangga. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain. Setiap wilayah punya pertunjukan khasnya sendiri. Tereng-tereng giling raksa berkeliaran di dataran, elang harpi membelah kanopi hutan, atau penyu-penyu bertelur secara massal di pantai-pantai utara. Jadi kalau kamu cuma punya satu kesempatan, hewan apa yang akan jadi nomor 1 di daftar impian satwa liar Brasil milikmu? Kamu akan mengikuti para predator, terpukau oleh burung-burungnya, atau justru mencari yang paling nyeleneh? Bagikan pilihanmu di kolom komentar. Jawabanmu bisa jadi mengejutkan kami. Nomor 7. Musik ada di mana-mana. Samba, forró, bossa nova, MPB. Setiap kota punya daftar putarnya sendiri. Kalau kamu membayangkan soundtrack untuk satu negara, musik seperti apa yang akan terdengar? Di Brasil, kamu tidak perlu menebak-nebak. Musik ada di mana-mana. Dari goyangan ritme samba yang bergema di jalan-jalan Rio sampai kelembutan romantis bossa nova, setiap kota terasa selaras dengan iramanya sendiri. Bergerak ke utara, kamu akan mendengar forró, dimainkan dengan akordeon dan zabumba,
yang mengajak seluruh kota menari melingkar. Masuk ke São Paulo, kamu bisa menangkap MPB, musika populer Brasileira, yang memadukan tradisi dan modernitas di dalam bar-bar ramai serta klub bawah tanah. Ini yang sering disesali banyak pelancong. Mereka hanya terpaku pada samba karena itu yang paling terkenal, lalu melewatkan bunyi-bunyi daerah yang membentuk kehidupan sehari-hari. Semalam menari forró di timur laut atau mendengarkan bossa nova di bar yang tenang di Ipanema bisa meninggalkan kenangan yang sama kuatnya dengan karnaval itu sendiri. Kamu akan memilih tabuhan drum samba yang berenergi tinggi atau bisikan halus bossa nova di bawah bintang-bintang. Itulah perdebatan musik sering dipantik Brasil, energi versus keintiman, pesta versus puisi. Yang membuat Brasil terasa indah sekaligus unik adalah musik bukan sekadar hobi, melainkan napas. Sudut-sudut jalan berubah jadi panggung, pantai menjadi sesi jamming, bahkan aksi protes pun membawa ritme dalam yel-yelnya. Jadi ini pertanyaan untukmu. Kalau kamu bisa membawa pulang satu suara dari Brasil, kamu akan pilih yang mana? Samba, forró, bossa nova, atau yang lain? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena daftar putar Brasil terlalu besar untuk dipilih sendirian. Nomor 6. Sepak bola adalah agama. Stadion dan sudut-sudut jalan berdenyut bersamanya. Apa yang menyatukan orang Brasil lebih kuat daripada bahasa, makanan, atau bahkan karnaval? Jawabannya adalah sepak bola. Di Brasil, olahraga ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah agama, budaya, dan identitas yang menyatu. Masuklah ke Stadion Maracana di Rio, dan kamu akan langsung merasakannya. Nyanyian supporter, tabuhan drum, lautan jersey kuning yang naik turun seperti satu gelombang. Ini bukan sekadar menonton pertandingan. Ini pengalaman yang terasa spiritual. Namun sepak bola tidak hanya hidup di stadion. Pada hari apapun, kamu akan melihat anak-anak mengolah bola tanpa alas kaki di pantai, remaja bertarung di lapangan berdebu, dan orang dewasa menerjang laga jalanan seolah-olah dunia bergantung pada skor. Hal yang sering disesali banyak pelancong adalah tidak ikut bermain. Bahkan kalau kemampuanmu payah, ikut satu game dadakan tetap memberimu tawa, senyum, dan teman baru seketika. Lalu muncul perdebatan. Mana yang lebih mendebarkan? Menonton Brasil di Piala Dunia atau berdiri di Maracana saat derby yang panas? Ada yang bersikeras tak ada yang mengalahkan rasa bangga tim nasional. Yang lain berargumen, energi mentah dan kacau dari rivalitas klub terasa jauh lebih intens. Sepak bola dijahit rapat ke dalam jiwa Brasil. Ia menginspirasi seni, memengaruhi politik, dan mengubah pemain biasa menjadi ikon seperti Pelé, Zico, dan Neymar. Dan ini sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Jadi aku tanya kamu, kalau punya kesempatan, kamu lebih pilih bersorak di tribun pertandingan atau mengikat tali sepatu dan ikut game santai di jalan bareng warga lokal? Tulis jawabanmu di bawah, karena di sini setiap bola membawa cerita yang layak dibagikan. Sebelum kita menyelam lebih dalam, jangan lupa berlangganan. Kamu pasti tidak mau melewatkan pemberhentian berikutnya yang bakal bikin kamu melongo di perjalanan ini. Nomor 5. Budaya Afro-Brasil di Bahia adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Apa satu tempat di Brasil di mana musik, makanan, iman, dan identitas melebur menjadi sesuatu yang tak terlupakan? Tempat itu adalah Bahia. Dikenal sebagai jantung budaya Afro-Brasil, inilah ruang di mana tradisi yang dibawa dari Afrika selama berabad-abad masa perbudakan dirayakan dengan bangga. Berjalanlah melewati kawasan Pelourinho di Salvador, dan kamu akan mendengar drum dari latihan Bloco Afro. Cium aroma acara J yang mendesis di jalanan. Lihat para perempuan dengan gaun putih mengalir yang terkait dengan praktik spiritual candomblé. Inilah penyesalan yang sering dibagikan banyak pelancong. Mereka datang untuk pantai-pantai Bahia, lalu melewatkan detak budaya yang berdenyut di dalam kota. Mereka yang melewatkan upacara candomblé atau memilih tidak ikut arak-arakan tabuhan drum, kehilangan kesempatan merasakan bahwa budaya di sini bukan pertunjukan. Ini adalah kehidupan sehari-hari. Kamu akan menghabiskan satu malam menari dalam capoeira roda di jalanan Salvador atau duduk hening di rumah candomblé yang diterangi lilin saat lagu-lagu ritual mengalun. Keduanya sama-sama mengubah cara pandang dan sering memicu debat di antara pelancong tentang pengalaman mana yang terasa paling autentik. Kekuatan Bahia adalah ritme itu sendiri. Ada dalam nyanyian sahut-sahutan, dalam tarian yang memanggul sejarah, dan dalam makanan yang dibumbui cerita berabad-abad. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu hanya punya satu hari di Bahia, kamu akan menghabiskannya untuk santai di pantai atau menyusuri jalanan sambil menyerap budayanya. Bagikan pilihanmu di kolom komentar. Karena kalau ada satu tempat di mana Brasil menunjukkan jiwanya paling jelas, tempat itu ada di sini. Nomor 4. Arsitektur futuristis Brasilia terasa seperti set film fiksi ilmiah.
Kota apa di Brasil yang lebih mirip lokasi pendaratan pesawat luar angkasa daripada sebuah ibu kota? Itu adalah Brasilia. Dibangun dari nol pada era 1960-an, di pedalaman negara, kota ini dirancang oleh arsitek Oscar Niemeyer dan perencana kota Lúcio Costa, agar dari atas terlihat seperti sebuah pesawat. Bagi pelancong, rasanya seperti melangkah ke museum hidup desain modernis. Lengkungan yang mengalir, fasad putih yang tegas, dan alun-alun luas yang bisa saja jadi set film fiksi ilmiah. Inilah yang sering terlewat oleh banyak pengunjung. Mereka menganggap Brasilia hanya pusat politik, lalu pergi terlalu cepat. Padahal, mereka yang bertahan lebih lama akan menemukan bahwa arsitektur kota ini bukan sekadar desain. Ini adalah visi optimisme dari masa ketika Brasil berani bermimpi tentang masa depan. Jadi, mana yang lebih memikat? Pesona kolonial Rio atau keberanian futuristis Brasilia? Ini debat yang disukai pelancong, karena kedua kota terasa seperti dua abad yang saling bertabrakan. Sorotan utamanya termasuk Katedral Brasilia dengan menara runcing mirip mahkota, Palácio da Alvorada yang berkilau di tepi danau, serta Gedung Kongres Nasional yang terlihat seperti mangkuk terbalik di samping dua menara kembar. Setiap bangunan terasa lebih besar daripada hidup. Surreal sekaligus simbolis. Kota ini juga bisa membingungkan. Jaraknya luas, jalanan terasa aneh sepi, dan berjalan-jalan bisa terasa seperti melintasi lanskap fiksi ilmiah. Namun, keanehan itulah bagian dari daya tariknya. Jadi kalau kamu berkunjung, kamu akan menghabiskan waktu memotret setiap sudut futuristis, atau menyelami perdebatan politik yang terjadi di dalam aula-aula ikonik ini. Ceritakan di kolom komentar. Brasilia bukan sekadar kota. Ini pernyataan yang dipahat dalam beton dan langit. Nomor 3. Seni jalanan dan kejutan kota. Beco do Batman di São Paulo dan lebih dari itu. Siapa bilang seni hanya pantas ada di museum? Di São Paulo kotanya sendiri adalah kanvas. Masuklah ke Beco do Batman di Vila Madalena. Galeri terbuka tempat dinding meledak dengan warna, dan grafiti adalah perayaan, bukan pemberontakan. Mural menutupi setiap sudut, terus-menerus dicat ulang, dan dibayangkan kembali. Inilah penyesalan yang sering diakui banyak pelancong. Mereka cuma melihat Beco do Batman, memotret, lalu pergi. Padahal kenyataannya, seni jalanan São Paulo menyebar melintasi jalan raya, di bawah jembatan, bahkan menjulang di gedung-gedung pencakar langit. Kalau kamu melewatkannya, kamu baru menyentuh permukaannya saja. Jadi, kota mana yang lebih memukau dengan seni urban? São Paulo dengan muralnya yang luas, atau Berlin dengan East Side Gallery? Perdebatan terus berjalan, tapi satu hal pasti. Kreativitas São Paulo terasa hidup, selalu berkembang. Kejutan urban tidak berhenti di cat. Bar-bar bersembunyi di balik pintu tanpa tanda. Perpustakaan memenuhi pabrik-pabrik lama, dan pasar meluap dengan rasa yang setegas warna di dinding. Kalau kamu cuma punya satu hari di sini, kamu akan menghabiskannya mengejar mural, atau mencicipi São Paulo dari kios-kios jajanan kaki limanya. Tulis pilihanmu di kolom komentar. Kota ini menghargai rasa ingin tahu. Jelajahi lebih dari yang terlihat jelas, dan kamu akan melihat São Paulo bukan hanya pusat keuangan Brasil, melainkan kekuatan budaya yang terus menemukan ulang dirinya di setiap sapuan kuas dan setiap suapan. Nomor 2. Lençóis Maranhenses, bukit pasir dengan laguna tersembunyi. Bayangkan bukit-bukit pasir putih tanpa ujung di bawah matahari yang menyengat. Lalu tiba-tiba laguna biru terang muncul seperti permata di atas pasir. Lanskap surrealis ini adalah Lençóis Maranhenses. Di Brasil bagian utara, tempat hujan musiman mengubah bukit pasir yang kering menjadi ribuan kolam air tawar. Ini bagian mengejutkannya. Kelihatannya seperti gurun, tapi bukan. Di bawah pasir ada batuan yang mengunci air hujan, membentuk laguna antara bulan Juni sampai bulan September. Datang di luar rentang itu, dan kamu hanya akan menemukan hamparan pasir putih yang luas. Banyak pelancong sering membandingkannya dengan Salar de Uyuni di Bolivia, yang terlihat seperti cermin. Keduanya sama-sama terasa tidak masuk akal, memicu perdebatan mana yang lebih fotogenik. Kenyataannya, masing-masing terasa seperti melangkah ke planet lain. Berjalan tanpa alas kaki di atas bukit pasir yang hangat, terjun ke kolam yang terasa seperti oasis rahasia, dan saksikan matahari terbenam menyalakan cakrawala seperti api. Dengan berjalan kaki, kendaraan 4x4 atau drone, setiap sudut bercerita dengan cara berbeda. Jadi apakah keajaiban ini sekarang masuk daftar impianmu? Atau kamu tetap memilih Amazon dulu? Lençóis Maranhenses membuktikan Brasil menyimpan lanskap yang sama anehnya sekaligus sama menakjubkannya. Nomor 1. Pantanal, surga satwa liar terbaik di Brasil. Di mana di Brasil kamu bisa merasakan satwa liar sedekat itu sampai terasa seperti adegan film? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Bukan Amazon, melainkan Pantanal.
Membentang jutaan hektar, inilah lahan basah tropis terbesar di bumi, panggung alam raksasa tempat jaguar, kapibara, kaiman, dan lebih dari 600 spesies burung berkeliaran bebas. Inilah penyesalan yang sering dibagikan banyak pelancong. Mereka mengejar Amazon dan melewatkan Pantanal. Padahal, kalau mimpimu adalah benar-benar melihat satwa liar, disinilah tempatnya. Jaguar bersantai di tepi sungai, bangau raksasa menjaga rawa, dan kaiman memenuhi perairan dangkal. Jadi, menurutmu mana yang lebih unggul? Amazon dengan misterinya yang rapat atau Pantanal dengan visibilitasnya yang terbuka? Pertanyaan itu memicu perdebatan tanpa akhir di antara para penjelajah. Jelajahi dengan perahu, menunggang kuda atau jeep, dan kejutan muncul di setiap tikungan. Berang-berang raksasa berburu sebagai tim, macau nilam melintas dengan biru mencolok di atas rawa hijau, atau seekor anaconda menghilang ke air yang gelap. Kalau seumur hidup kamu hanya boleh mengunjungi satu surga satwa liar, kamu memilih Pantanal atau Serengeti di Afrika? Sulit sekali menentukan. Karena Brasil lebih dari sekadar sebuah negara. Brasil adalah kaleidoskop yang hidup. Lahan basah yang penuh predator, gurun yang menyimpan laguna, kota-kota futuristis, dan jalanan yang berubah menjadi karya seni. Setiap sudut mengejutkan, memukau, dan menginspirasi. Jadi tekan subscribe, like, dan share, lalu bergabunglah dengan kami untuk mengungkap negara paling indah sekaligus paling aneh di dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.